Alhamdulillah kita masih di program Payu Nyantri. Untuk segmen ketiga kali ini masih dengan Ustadz Asnawi. Ini jadi kita berlanjut kegiatan selanjutnya. Ustadz Asnawi ini ada kegiatan panah. Panahan ya. Ini panah khusus yang kita pakai atau coba? Dalam istilah panah kuda, jadi berkuda, memanah dengan mengendarai kuda. Oke. Kita hari ini belum bisa menghadirkan kudanya. Kudanya, Iya. tapi sebenarnya ada Iya, di sini. ada, Memang ada. biasanya mengendarai kuda sambil manah, gitu ya. Iya, betul. Ini mungkin ini salah satu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad juga. Betul. Benar, Jadi ya? memanah itu adalah salah satu olahraga yang memang disebutkan dalam hadis Nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Au kama qala, 'allimu abna'akum ar-rimayata was-sibahah." Rasulullah memberikan pesan untuk kepada kita, mengajarkan anak-anak kita memanah dan berenang, salah satunya. Memanah, Iya, berenang. dan berenang. Satu Olahraga lagi, lainnya. iya, satu lagi adalah mengendarai kuda. Kuda. Dan inti daripada olahraga ini adalah melatih fokus. Di sisi lain tentunya untuk fisik supaya lebih sehat. Oke, jadi memang benar kalau untuk memanah ini salah satu sunnah dari Rasul Dewe. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Iya, dan juga kenapa bisa dibilang ini sebagai sunnah Rasul Dewe? Ini kan untuk melatih kefokusan kabarnya. Iya, betul, betul. Ah, ah. Iya, kalau kita lihat kepada masa di mana Rasul menyampaikan itu karena memang keadaan yang sangat sesuai adalah memanah untuk melatih fokus, kemudian berenang sebagai olahraga yang untuk mengolah fisik. Ketika di zaman modern ini tentunya nanti ada pengembangan. Semua kegiatan olahraga yang melatih fokus, menembak, lempar lembing itu nanti masuk dalam kategori memanah. Karena melatih fokus, artinya sudah di bawah naungan itu. Sedangkan cabang yang lain mengendarai kuda itu kalau sekarang mungkin bisa masuk balap sepeda, balap termasuk, apa namanya kendaraan bermotor, sampai kepada balap mobil itu adu kecepatan. Dan tentunya juga itu bagian daripada olahraga. Berarti memang menyesuaikan dengan era sekarang, ya. Cak Mano, kalau kita bertanya langsung dengan Boleh, santrinya boleh. mungkin Silakan, seputar silakan. teknik panah, mungkin siapa yang bisa kita undang? Sofi? Sofi ya? Iya. Oh iya, boleh Sofi? Sofi bergabung bersama Mang Cek di sini. Ya, Sofi ini kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 8 SMP. Oh, SMP ya? Sudah lama bergabung di ini ekskulnya, Pak? Ekskulnya, iya. Ekskulnya. Sudah berapa lama? Cukup udah 2 tahun juga. Iya, Cak Mano pengalamannya ini olahraga panah ini, Dewe? Ini bisa melatih fokus juga, terus kita tuh tambah sehat, Tambah sehat, ya? plus juga dapat pahala. Iya, sudah ini ada kesulitan Dewe ada untuk belajar memanah ini? Oh iya, kalau di sini kita juga udah punya 2 teknik. Yang pertama thumb finger. Nah, pakai kayak gini. Ini namanya apa nih? Ibu panah atau Cak Mano? Ini namanya busur. Oh, busurnya. Kalau ini anak panahnya. Arrow namanya. Arrow ya. Ini namanya handle. Uh-huh. Terus kalau yang ini tempat anak panahnya namanya quiver. Quiver ya. Kalau untuk tekniknya Dewe Cak Mano, kalau misalnya contoh dikit baik. Kalau misalnya narik ecak-ecaknya. Ecak-ecaknya ya. Ecak-ecak. Harus di bawah sini. Oke. Pakai thumb finger. Thumb finger, Ada oke. juga yang three finger. Oke, ada juga yang tarik talinya, ada juga yang anak panahnya ditarik, Cak, itu ya. Oke. Yang pernah ada pengalaman Dewe ada? Mungkin luka tangannya atau Cak Mano? Iya, pernah. Pernah. Kalau kesulitannya sih di jempolnya ya, sama di sininya. Pernah kejadian Cak itu ya? Pernah. Iya, tapi pernah sambil naik kuda juga mananya? Pernah. Pernah juga Cak Mano? Asik. Asik. Asik ya? Iya, oke. Coba boleh dicontohkan sekali lagi? Iya. Atau boleh nopal juga melok. Minjem sih kok ada. Iya, Mang Cek nopal nak nyoba juga. Coba minta anak panahnya sih kok. Hati-hati kameramen kena. boleh diajarin ya Sopi ya? Boleh. Ya, ambil posisi. Mari, Silakan. Kita coba dulu ya. Baik Sopi. Jadi untuk langkah awal yang harus kakak lakukan Cak Mano? Apakah kuda-kudanya benar? Harus Cak Mano dulu? Benar, kakinya bentuk L. Bentuk L. Oke, Cak ini. Terus Busurnya untuk tangannya? di depan. Busurnya di depan Cak ini. Di Oke. arah mata. Di arah mato. Tangannya thumb finger. Tak pinjer Cak ini. Benar. Benar ya. Kalau udah panahan kan jempol telunjuknya di sini. Oke, dikebawain kayak gini. Oke, terus tariknya berapa jauh? Kalau bisa full draw sampai ke telinga. Sampai ke telinga. Oke. Ya, kita coba lagi ya. Caknya Kak Nopal gagal. Boleh deh sekali lagi, ternyata asik loh. Bener ya, asik ya? Apa nih kesalahan dari Kak Nopal tadi? Kurang full draw. Kurang tarik ya, berarti ya.
Kita coba lagi sekali lagi. Jadi untuk Mang Cek Bicek ini memang perlu kefokusan. Jadi kita memang harus banyak belajar sama adik-adik yang ada di sini ya. Baik, kita coba lagi. Di atas. Di atas lagi. Oke. Kayak gini. Kuda-kudanya benar ya. Iya benar. Terus tariknya ke jauh. Sekali lagi. Ntar kita coba lagi. Cukup sulit Mang Cek Bicek. Jadi memang perlu teknik khusus. Oke. Ya, berhasil. Berarti cukup sulit juga ini Pak Asnawi untuk coboi gunoi panah ini dewe. Jadi memang adik-adik ini di sini memang sudah cukup lama untuk belajar. Iya. Ya. Ada yang Cak Sopi tadi 3 bulan baru bisa untuk mengenai targetnya. Betul. Kalau Nopal hari ini be dari tadi melenceng terus. Ya, yang pastinya banyak kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Izzatuna ini, Pak. Tapi untuk Mang Cek Bicek kalau nak lebih tahu lagi mungkin bisa hadir temui Pak Asnawi di Pondok Pesantren ini karena di sini juga khusus memang untuk santri. Iya, Ya. betul, Untuk santri, tapi kalau untuk santri putranya juga ada di Talang Jambi. Di Talang Jambi sana. Baik, tidak terasa Pak Asnawi sudah di penghujung acara. Terima kasih telah bergabung di Payung Nyantri dan juga ucapkan sampai ke terima kasih juga untuk pondernya atau pendirinya dari Pondok Pesantren Izzatuna. Baik, Mang Cek Bicek tidak terasa sudah di penghujung acara dan akhir kata aku Mang Cek Nopal pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.